قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin yang sedang viral ini, kaum muslimin, debat calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru, di mana yang viral itu adalah pembahasan tentang adanya orang-orang yang berpemahaman salafi di Pekanbaru atau manhaj salaf, orang yang bermanhaj salaf atau orang yang mengikuti dakwah sunnah, dakwah yang berusaha memurnikan ajaran Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh yang mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan, tahayul, bid'ah, khurafat, dan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ya. Dan ini agak aneh ini kaum muslimin. Debat calon wali kota dan wakil wali kota akan tetapi mengangkat isu salafi atau yang mereka sebut sebagai wahabi. Karena salah satu kandidat dari calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru, kota Pekanbaru tersebut, ya, ada yang mempunyai tagline agamis, ya, sehingga ada salah satu calon wali kota dan wakil wali kota yang mungkin merasa apakah risih, apakah terganggu, apakah tergelitik dengan tagline salah satu calon pasangan wali kota dan wali kota Pekanbaru tersebut, ya. Sehingga kemudian calon wali kota tersebut mempertanyakan tentang adanya aliran atau yang dia katakan kelompok, ya, kelompok salafi. Kata dia, kelompok atau aliran salafi ini adalah kelompok yang radikal, kelompok yang intoleran. Sehingga kata dia tidak boleh ada di Pekanbaru. Karena di Pekanbaru itu nggak boleh ada aliran yang intoleran dan radikal. Padahal kalau orang ini mau mikir kaum muslimin, ya, bukan hanya Pekanbaru yang nggak boleh adanya kelompok yang intoleran, kelompok yang radikal. Ya, bukan hanya di Pekanbaru saja, tapi di seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia, apalagi cuma Pekanbaru. Di seluruh dunia ini nggak boleh adanya intoleran dan radikal. Wong agama Islam sendiri ini nggak boleh mencela keyakinan agama lain. Nggak boleh mencela Tuhan umat-umat lain. Nggak boleh. Nggak boleh menganggap agama lain itu aneh. Nggak boleh. Adapun Islam membantah keyakinan-keyakinan agama lain, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu konsepnya bukan intoleran, bukan radikal, bukan mencela. Ya, akan tetapi seperti itulah ajaran Islam. Dan orang-orang salafi ini berusaha mengajak kaum muslimin untuk menerapkan syariat Islam, menerapkan agama Islam ini sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, sehingga sangat aneh kalau kemudian disebut salafi itu intoleran dan radikal, ya. Sangat aneh kaum muslimin, ya. Dan tanpa panjang lebar kaum muslimin, kita simak videonya kaum muslimin. Buat Pak Edi, saya bertanya, bangga dengan tagline Bapak agamis. Saya melihat di Pekanbaru ini gimana caranya Bapak mengenangani maraknya Islam Salafi dan Wahabi yang masuk di kota Pekanbaru. Terima kasih. Baik, pertanyaannya masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, kalau sudah dirasa cukup, kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan. 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kita sampai saat ini tidak ada larangan secara khusus dari pemerintah. Artinya semua yang melaksanakan kegiatan itu masih dalam norma-norma yang masih bisa dilaksanakan. Kecuali kalau memang ada peraturan dari pemerintah yang memang menentukan itu. Tapi fakta hari ini semua kita bisa melaksanakan sesuai dengan agama yang kita yakini. Adapun masalah yang mereka punya aliran masing-masing itu, ini kan permasalahan antara kita dengan mereka, bagaimana. Tetapi tidak ada yang memaksa kita untuk melarang mereka ataupun menghentikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya kira demikian. Masih ada waktu? Kita kan punya MUI.
Artinya MUI juga punya peran untuk bagaimana aliran-aliran ini juga bisa sepanjang dia ahlul sunnah wal jamaah itu tidak ada persoalan. Baik. Tapi ketika menyimpang ini yang Waktu habis. Terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Berarti pasangan calon nomor urut 4 menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru ajaran Salafi. Begitu, Pak? kami tidak menyatakan Mohon izin. Sudah pertanyaannya? Belum, Pak. Sabar dulu, Pak. Silakan dilanjut. Ya. Berarti kalau dari jawaban Bapak tadi, Bapak berkonsep agamis, tapi bukan konsep agamis yang diatur oleh Pancasila, Pak. Karena apa? Berarti Bapak menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru. Karena kita ketahui ajaran intoleran itu tidak boleh di Kota Pekanbaru, Pak. Mohon tenang. Yang intoleran Mohon izin Pak, sebelum pertanyaan masih bisa dilanjut terlebih dahulu atau sudah cukup? Masih lanjut, Bu. Silakan. Bapak ini terburu-buru dia. Tidak usah terburu-buru, Pak. Pertama, hari ini maraknya ajaran intoleran itu kan radikal, Pak. Bapak sebagai calon wali kota. Mohon maaf, waktu habis. Dan kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit. Kami silakan. aliran-aliran yang dikatakan intoleran itu aliran yang seperti apa? Ini kan harusnya kan jelas. Apa kriteria yang dikatakan aliran intoleran? Coba dulu dijelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan intoleran tadi. Karena selama ini kita melihat MUI juga yang melaksanakan peran itu tidak pernah menganggap itu sesuatu yang dilarang. Jadi artinya kalau kita bisa mengatakan bahwa itu intoleran, intoleran itu harusnya bisa dijelaskan di mana, sehingga mereka memang kalau memang seperti itu ya harusnya pemerintah mengambil langkah. Tapi kan selama ini kan tidak. Artinya apa yang dikatakan bahwa intoleran itu kan penilaian dari Bu Ida, penilaian. Apakah betul dikatakan Salafi itu intoleran? Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Sudah cukup? Sudah cukup? Baik. Ya, kaum muslimin ya, di sisi lain kita sangat kasihan melihat adanya orang-orang seperti pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru nomor urut 3 ini, kaum muslimin ya. Ini orang pasti nggak yakin terhadap konsep tata cara beragama di dalam agama Islam ini, kaum muslimin. Sehingga kita kasihan, kok ada orang Islam nggak ngerti cara berislam yang benar. Ya, kemudian dia terkesan memusuhi agama Islam. Tapi kemudian di sisi lain juga ada rasa, gimana kaum muslimin ya? Ada rasa yang tentu membuat kita tidak nyaman dengan adanya orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah, kaum muslimin. Karena yang seperti itu jelas memusuhi dakwah sunnah. Seandainya dia jadi wali kota atau wakil wali kota Pekanbaru, maka bukan tidak mungkin orang-orang seperti ini yang berusaha selalu menjegal setiap kegiatan-kegiatan dakwah dari para asatidz salafi. Ya. Dan sebenarnya itu juga nggak masalah, kaum muslimin. Ya, para dai kan hanya sekedar mendakwahkan. Ya, kewajiban bagi mereka yang memiliki ilmu untuk mendakwahkan. Seandainya tidak diberikan kesempatan, tidak diizinkan oleh pemerintah untuk berdakwah, maka bagi mereka nggak ada masalah. Ya. Mereka akan berdakwah semampu mereka. Mereka akan tetap mendakwahkan Islam ini ya sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Jadi dilarang atau tidak dilarang, ya sebenarnya itu nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Karena para dai mendakwahkan agama Islam ini tujuannya lillah, ikhlas lillahi ta'ala. Yang memudahkan mereka untuk berdakwah, yang memberikan hasil atas dakwah mereka, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi sebenarnya usaha-usaha dari orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah, ya untuk membendung dakwah sunnah, sebenarnya itu usaha yang sia-sia, kaum muslimin ya. Kalau diibaratkan itu usaha mereka membendung dakwah sunnah, usaha mereka untuk menyetop dakwah sunnah itu seperti usaha mereka untuk menimbun lautan. Ya, kira-kira kalau lautan ditimbun bisa apa enggak? Jelas enggak bisa. Ya, andai pun lautan ditimbun dan semuanya ditimbun, maka air akan meluap kemana-mana. Justru yang menimbun itulah nanti yang akan tenggelam. Dan terbukti kaum muslimin berapa banyak usaha orang-orang untuk membegal dakwah sunnah. Ternyata dakwah sunnah bukannya meredup, tapi malah semakin menyala, kaum muslimin. Dakwah sunnah malah menyebar kemana-mana. Dan kita lihat perkembangannya, alhamdulillah sangat luar biasa. Terkhusus di Pekanbaru saja, kaum muslimin. Sudah ada berapa banyak lembaga-lembaga pendidikan
ya, yang dikelola oleh para asatidz salafi. Bahkan ada namanya Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Itu sangat luar biasa kaum muslimin. Membuat Pak Idrus Romli, Uwas, Al-Nof Dinar, itu sudah ya ketar-ketir kaum muslimin. Ya, bagaimana mereka mau membendung dakwah sunnah, dakwah salafi. Sementara dakwah salafi ini adalah dakwah yang mengajak manusia untuk mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sehingga bagaimana mau dilarang? Masa iya orang yang mendakwahkan agama Islam ini, yang mengajak manusia untuk menjauhi syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat, kok dilarang? Itu kan aneh kaum muslimin. Ya, sementara orang yang berusaha merubah-rubah ajaran Al-Quran dan Sunnah malah dibebaskan. Coba, asatidz salafi, ya, para dai salafi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Coba, salahnya di mana? Mereka mengajak supaya kaum muslimin ini beribadah ikhlas murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, ya. Dan itu hak siapa yang melarang? Kemudian mereka mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan ajaran Islam ini sesuai dengan apa yang diamalkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi Muhammad SAW perintahkan, ajarkan, contohkan, laksanakan. Kalau tidak, maka tinggalkan. Apa salahnya coba? Apa salahnya? Justru orang-orang yang mengajak kepada merubah-rubah syariat Islam itu yang sebenarnya harus dilarang. Yang sholawatan ketimpringan, ada yang sholawatan katanya mata nih picek, ya, urung icap wis wani ngeloni, yang seperti itu. Kemudian ada lagi sholawat iku, belum lagi syair-syair lagu-lagu cinta-cintaan milik orang kafir dianggap sholawat, dinyanyikan di majelis-majelis sholawat. Ya, sholawatan jogetan campur laki-laki perempuan campur baur nggak jelas, zikir jingkrak-jingkrak sampai seperti kesurupan. Itu yang perlu dilarang karena itu berusaha merubah agama Islam secara perlahan-lahan. Ya. Kalau orang Islam mengamalkan zikir-zikir yang seperti itu, sholawat-sholawat seperti itu, ya, sementara sholawat zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW mereka banyak tinggalkan, apa yang mereka harapkan dari Islam ini? Ya. Apa yang tersisa dari Islam ini seandainya mereka melakukan perkara-perkara yang seperti itu? Banyak kiai yang dengan non-mahram, dengan santriwatinya salaman bebas. Ya. Ada gus-gus yang salaman dengan perempuan-perempuan jamaahnya bebas. Yang seperti itu yang melanggar syariat Islam. Dan para dai salafi yang mengajak untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang seperti itu sebuah kebaikan, bukan intoleran. Ini gimana konsep intoleran yang dimaksud oleh ibu tadi kaum muslimin, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru nomor urut 3 ini kaum muslimin. Ya, kami yakin seandainya pertanyaan yang diberikan oleh pasangan nomor urut 4 tadi, ya, kemudian dia punya kesempatan untuk menjawab masalah intoleran dan radikal, ya, seperti apa yang dimaksud, nggak akan bisa jawab. Yakin nggak bisa jawab. Karena nggak ada track record dari para asatidz salafi, jamaah dari orang-orang salafi melakukan tindakan-tindakan intoleran dan radikal, nggak ada. Justru mereka itulah menjadi korban intoleran dan radikal. Ya, berapa banyak kajian mereka yang sudah diizinkan oleh pemerintah, ya, ditolak, dibubarkan oleh ormas yang katanya paling toleran. Coba, berapa banyak? Tapi kan alhamdulillah, ya, nggak ada para asatidz salafi, jamaah salafi kemudian memprovokasi jamaahnya untuk melakukan perlawanan. Nggak ada. Untuk melakukan hal yang serupa, nggak ada. Ya. Para dai salafi ketika mendakwahkan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan, mereka nggak pernah menggeruduk tempat kemaksiatan kemudian mereka bubarkan. Nggak ada, nggak pernah. Nggak pernah. Ketika mereka mendakwahkan supaya meninggalkan kesyirikan, bid'ah, ya, apakah pernah mereka menggeruduk tempat-tempat kesyirikan? Apakah pernah mereka menggeruduk orang-orang yang sedang melakukan perkara-perkara bid'ah? Nggak pernah. Namanya dakwah itu hanya menyampaikan. Diterima silakan, enggak silakan. Diikuti silakan, enggak silakan. Wong Nabi Muhammad SAW saja enggak ada kewajiban memaksa.
Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa ma alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana maksiat. Cukup menyampaikan saja. Selebihnya silakan. Ya. Kita ibarat menyajikan makanan. Yang ini daging sapi, yang ini daging babi. Kan silakan milih. Yang mau milih babi ya silakan, yang mau milih sapi juga silakan, terserah. Sudah dijelaskan, sapi halal, babi haram. Kan selesai, ya. Jadi sangat kasihan kaum muslimin, ya. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru nomor urut 3 ini kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada dua orang ini kaum muslimin. Sangat kasihan kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan kota Pekanbaru diberikan seorang pemimpin yang memberikan kemaslahatan kepada syariat Islam kaum muslimin. Dan andai syariat Islam tegak di kota Pekanbaru, maka itu kemaslahatan untuk semuanya, bukan hanya untuk umat Islam saja. Karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.